Be phenomenal every day. Halo guys, hari ini tanggal 30 Juni ya 2025 yang menandakan bahwa Q2 tahun ini sudah selesai ya. Nah, seperti biasa saya akan mengupdate perjalanan portfolio dari Arvest ya, di mana Q2 2025 ini equity dari Arvest menjadi 3,16 M. Kalau teman-teman ikuti ya di tahun 2024 kemarin, awal tahun itu kita merilis video yang pertama kali start dengan equity 2,5 M ya. Dan di sini sekarang ada 10 saham. Kalau sebelumnya Q1 2025 kemarin itu masih ada 9 saham ya. Sekarang ada 10 saham karena ada beberapa saham itu yang sudah membagikan dividen. Dan kita menemukan ada satu emiten baru yang akhirnya kita memutuskan untuk berinvestasi ya. Nah, seluruh portfolio dari Arvest ini dari awal tahun 2024 kemarin tidak ada satupun yang kita jual ya. Jadi semuanya masih kita hold. Tidak ada yang dijual. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau teman-teman mengikuti metode value investing, sebenarnya beat the market itu tidak terlalu susah ya. Kalau kita lihat benchmark dari market sendiri ya, paling umum kan ada IHSG, LQ45, dan Kompas 100 ya. Nah, ini yang tahun 2024. Yang 2025 ini ya, di mana Arvest 3,16 M ya, IHSG itu menjadi 6.927 ya. Atau secara Q2-nya IHSG itu minus 2,15% ya. Kalau LQ45 sendiri 772 atau Q2-nya itu masih minus 6,5. Dan Kompas 100 1008 nilainya Q2-nya juga masih minus 4,64% ya. Arvest di mana dananya menjadi 3,1 M ya. Awal tahun kan 2,7 M. Nah, kalau tahun ini ya 1 Januari 2024 kan 2,5 M. Di akhir Desember 2024 kan dananya menjadi 2,7 M punya Arvest, sekarang menjadi 3,16 M. Sehingga kalau secara Q2 2025 growth portfolio kami menjadi 16,99%. Tapi kalau dihitung sejak 2024 awal atau dari 2,5 M, growth portfolio kami sudah mencapai 26,5% ya. Nah, kalau kita compare dengan fund manager ya. Nah, kalau dengan indeks ya kita memang sewajarnya lah di atas indeks itu. Tapi kalau kita compare dengan fund manager, ternyata tahun ini kinerja dari fund manager itu tidak terlalu bagus ya guys. Nah, yang nomor 1, Henan Putira ya, HPAM Ultima ini hanya memberikan return 3,75% ya. Kemudian yang nomor 2, Sukor Invest Sustainability Equity ini cuma 2,12%. Yang lainnya malah boncos atau minus semua ya untuk reksadana saham. Nah, ini menunjukkan bahwa di mana ketika indeks itu turun atau indeksnya terkoreksi, kebanyakan para fund manager ini kinerja reksadananya juga ikut tidak perform ya. Kalau indeksnya itu lagi bullish, ya fund manager juga perform. Seperti ya, saya yakin portfolio kebanyakan para investor atau trader itu juga seperti itu ya. Nah, kalau kita dengan menggunakan metode value investing ini sebenarnya lebih mudah untuk mengalahkan market daripada kita harus trading atau aktif buy sell setiap hari ya. Jadi kalau misal ada teman-teman yang kinerja portfolionya itu masih minus atau kebanyakan di bawah dari benchmark market, bahkan di bawah IHSG sendiri, saya sangat menyarankan ya teman-teman untuk mempelajari metode value investing. Sebenarnya nggak terlalu rumit kok, cuman membutuhkan ketekunan dan membutuhkan waktu ya, effort untuk membaca laporan keuangan. Saya juga memberikan contoh ya, di mana nah istri saya juga saya mulai ajarkan ya dengan cara berinvestasi, sambil saya bantu juga ya. Nah, teman-teman bisa melihat ini nama istri saya, kemudian saya lihatkan portfolionya dari tahun 2025 ini ya. Nah, kalau di aplikasi Mira ini cukup enak teman-teman, karena kita bisa langsung dibuatkan kinerjanya ya, dibuatkan kinerjanya seperti ini. Nah, di awal tahun 2025 ini saldonya dia cuman kecil ya, cuman 7 juta, sudah nggak diurusin. Jadi dibiarkan saja 7 jutaan. Kemudian ada beberapa deposit ya, di mana bulan berapa ini ya? Bulan 3 deposit 50, terus ini juga deposit 50. Terus ini bulan 5 juga deposit lagi 40 ya. Terus terakhir di bulan 6 juga deposit 20-an ya. Sehingga total depositnya ada 165-an jutaan.
Nah, ternyata sepanjang year to date pun itu dia juga bisa perform ya, kurang lebih sekitar 11,11% ya. Jadi dengan metode ini memang saya merasa bahwa value investing itu satu metode yang low risk high return ya, teman-teman. Jadi asalkan kita benar-benar mengerti dan membeli saham itu seperti kita membeli bisnis sebuah perusahaan. Tapi kalau ada yang berpikir, loh kok kan sedikit sekali, cuma 11%. Saya carinya yang returnnya 100%. Nah, itu teman-teman harus hati-hati ya. Di video ini juga saya ingin memberikan masukan ya untuk teman-teman, karena saya melihat cukup banyak ya oknum-oknum atau orang-orang itu yang mulai memajang portfolio atau screenshot ya dari kinerjanya yang menunjukkan bahwa oh saya ini loh untung 10%, 20%, 50%, 100% atau berapa ratus persen lah. Tapi dia hanya memajang itu di forum-forum dengan tujuan itu menarik member-member untuk ikut ke grup Telegramnya. Itu teman-teman harus hati-hati. Mengapa? Karena sebenarnya screenshot dari portfolio itu sangat mudah untuk diedit ya teman-teman. Jadi bisa saja yang pertama dia cuma punya satu lot, tapi kinerjanya kelihatan 100% nih, tapi cuma dari satu lot. Nah, terus dia mengajak orang-orang untuk masuk grup Telegramnya supaya mereka membayar ya membership atau dijadikan tumbal ketika dia mau berjualan barang. Nah, itu yang saya lihat cukup banyak ya yang terjadi, terutama di forum Stockbit. Kalau teman-teman lihat ya di forum Stockbit, terus teman-teman baca banyak sekali yang upload untuk kinerja portfolionya dari screenshotan. Tapi mereka saya yakin tidak berani menampilkan secara periodik. Artinya dibuka transparan saja memang bahwa portfolio saya ketika tahun 2024 atau 2023 itu sekian, jadi sekian, perjalanannya itu ditampilkan secara fair. Nah, itu saya rasa yang jarang berani menampilkannya. Terus yang kedua, saya juga menemukan ini yang cukup scamnya itu kelasnya lebih tinggi ya guys. Kenapa? Karena ini melibatkan emitennya. Nah, ini yang akan sedikit saya bahas ya. Nah, teman-teman bisa bayangkan, misal ada seseorang ya yang dianggap jago sekali saham, terus dia bekerja sama dengan suatu emiten ya. Nah, emiten ini tentu bukan emiten yang market cap-nya itu sudah besar, sudah berapa triliun atau berapa puluh triliun, enggak. Mereka pasti bekerja sama dengan emiten yang market cap-nya itu kecil ya, mungkin sekitar 100 miliar. Tujuan utama bekerja sama dengan emiten adalah hanya emiten saja yang bisa mengakses DPS atau daftar pemegang saham. Teman-teman jangan membayangkan ya bahwa DPS ini seperti yang tertampil di RTI ataupun di Stockbit ya, di mana ada top 20 pemegang saham. Tidak. Tapi DPS yang saya maksud ketika emiten ini meminta, merequest data tersebut ya, itu bisa ditampilkan seluruhnya ya. Seluruhnya secara real time. Pada hari itu siapa saja yang memiliki saham dari emiten tersebut. Nah, itu hanya emitennya saja yang bisa request. Nah, teman-teman bayangkan kalau ada market maker yang mempunyai data tersebut, tentu dia bisa dengan mudah melacak, oh saham ini sedang dipegang oleh siapa saja. Retailnya ada seberapa banyak. Ada seberapa banyak retail yang mempunyai dana besar di emiten ini. Nah, sekarang saya akan berikan contoh studi kasusnya ya. Misal ada emiten dengan kode saham SCAM ya, SCAM. Dia market cap-nya 100 miliar. Katakanlah harga di market saat ini masih 100 rupiah nih. Dan lembar sahamnya 1 miliar. Kalau porsi publiknya dia cuma 20%, artinya nominalnya itu 20% dari 100M sekitar 20 miliar. Nah, si market maker ini dia akan menghitung, oh saya berarti butuh dana atau modal sekitar 20 miliar ya untuk memanipulasi harga dan mendapatkan keuntungan dari transaksi ini. Nah, katakanlah si market maker ini punya target mengakumulasi barangnya sebanyak 60% saja. Nah, kadang juga ada yang di mana market maker bekerja sama dengan emitennya itu dititipin barang, teman-teman. Jadi ini teman-teman yang harus tahu dan harus hati-hati ya. Nah, katakanlah market makernya memiliki target akumulasi 60%. Nah, 60% dari 20% publik artinya setara dengan 120 juta lembar sahamnya. Tentu si market maker bisa menghitung, oh berarti saya butuh modal sekitar 12 miliar untuk akumulasi 60%-nya. Kalau dia dapat di harga 100. Nah, let's say dia
mensperkan, di mana ketika akumulasi ada kenaikannya sebesar 30% harga sahamnya. Berarti modal akumulasinya bukan 12 miliar, tapi sekitar 15,6 miliar ya. Nah, kalau dia sudah mengumpulkan ya, sebanyak 60% ini dia sudah memiliki, terus harganya kan naik nih, dari 100 naik 30% ya, menjadi 130 ya. Tentu kalau dia sudah mengontrol hal ini, dia mau menaikkan harga ke berapapun itu sangat amat mudah ya. Misal dia dari 130 targetnya itu langsung ke 5.000. Apakah mungkin? Sangat mungkin. Apa yang akan dilakukan dia? Tentu dia membutuhkan beberapa nomini ya, atau nama lain. Contohnya misal ini saya ambil contoh 5 nomini ya. Dia punya akun 5 atas nama 5 orang yang berbeda, A, B, C, D, E ya. Padahal di kenyataannya bisa saja nomininya tidak 5 ya, tapi bisa 20, 30. Itu sangat mungkin dilakukan. Nah, saya ambil contoh yang simpelnya 5. Apa yang akan dilakukan? Ya dari harga 130, si A ini pasang offer ya di harga arah, kemudian dibeli oleh B. Ya, jadi A jual di arah, dibeli oleh dirinya sendiri, tapi yang akun B. Kemudian besoknya si C pasang offer, dibeli oleh si D di harga arah. Kemudian besoknya lagi E pasang offer, kembali dibeli oleh si A. Jadi diputar-putar saja, sehingga harga sahamnya itu akan mengalami kenaikan luar biasa. Memang pada saat itu bisa saja ada retail yang ikut ya, ikut cuman berapa lot itu bisa saja. Tapi ya sekali lagi, karena si market maker ini sudah memegang GPS, tentu dia bisa dengan mudah untuk melacak pergerakan retail. Kalau ada retail yang ikutnya itu besar, ya tentu dia nggak akan memberikan peluang untuk naik seperti ini ya. Pasti mungkin akan didropkan terlebih dahulu atau dibiarkan. Sahamnya nggak dibawa kemana-mana sehingga orang tadi ini merasa frustasi akhirnya menjual ya, atau bahkan cut loss. Nah, kalau dia sudah berhasil menaikkan dari 130 menjadi 5.000, apa yang dilakukan? Tentu dia membutuhkan exit liquidity. Kenapa? Karena kalau orang mempunyai saham 130 rupiah harga belinya, kemudian sekarang di market 5.000, secara portfolio dia akan kelihatan untungnya atau cuannya itu ribuan persen kan. Tapi teman-teman harus tahu bahwa floating profit itu bukan profit kalau belum direalisasikan. Jadi tidak ada gunanya kita punya portfolio itu plus 1000% kalau kita tidak bisa menjual barang tersebut. Nah, ini yang mengapa kok membutuhkan exit liquidity. Saya akan memberikan contoh ya, saham yang naiknya itu luar biasa tinggi tapi susah exit liquidity-nya, yaitu di saham RONI. Nah, ini saya akan memberikan contohnya. Bentar ya guys, ini saya close dulu. Nah, ini saham RONI ya. Saham RONI kalau teman-teman cek ya, 2019 itu harganya sempat 135, market cap-nya cuma 160 miliar ya. Nah, 2025 ini itu harga sahamnya sudah 2.990 ya, saya bulatkan 3.000 lah. Berarti kenaikannya sudah 20 kali lipat lebih. Ya, nah luar biasa kan kenaikannya. Kalau teman-teman punya saham ini di 2019 harga 135, sekarang sudah 3.000, tentu portfolionya sudah sangat multi bagger, 2.000% ya. Tapi teman-teman lihat, secara revenue bahkan dia dengan market cap 3,7 triliun, revenue-nya itu 0 ya. Nah, kalau perusahaan seperti ini, walaupun punya sahamnya, tentu akan kesulitan untuk menjual. Kalau punyanya dalam jumlah yang cukup banyak ya. Kalau punyanya cuma 1-2 lot, ya mungkin masih bisa ya dilepas. Tapi sekarang sahamnya masih suspend. Nah, ini mengapa saya bilang bahwa exit liquidity ini sangat penting bagi para market maker. Jangan sampai teman-teman yang jadi exit liquidity dari para bandar-bandar ini. Oke, sekarang saya akan kembali ke skemanya. Nah, tentu terus bagaimana caranya supaya dia yang sudah punya portfolio untung ribuan persen ini bisa melikuidasi atau men-take profit. Nah, dia akan membutuhkan yang namanya grup retail ya. Nah, grup retail ini akan dijadikan tumbal ya untuk memakan barang si market maker. Jadi tentu si market maker akan melakukan screenshot. Ini porto saya lagi plus 1000% atau plus 500%. Nggak tahulah, pokoknya plusnya itu yang luar biasa. Nah, dengan harapan bahwa ketika retail-retail melihat ini, dia akan menganggap bahwa orang ini dewa saham ini. Ya kan? Dan selanjutnya si market maker ini tinggal bilang, kalau waktu itu harganya 5.000, dia bilang bahwa target harganya saham scam ini bukan 5.000, tapi misal 30.000. Sehingga grup-grup retail ini yang di bawahnya dia akan merasa 5.000 ini murah, teman-teman.
Nah, itu adalah cara yang digunakan ya oleh para bandar-bandar atau market maker ini supaya retail ini mau memakan harga 5.000 ini. Nah, dengan ada ditambah background apa? Ditambah background corporate action, tambah background rumor pemerintah mau chip in dan antara mau masuk lah, segala macam cerita itu dikeluarkan semua supaya memancing retail ini beli. Nah, tapi ada juga yang memang dari awal, memang perusahaan ini sudah ada yang memang mau mengakuisisi gitu loh. Jadi perusahaan ini memang mau diakuisisi. Nah, cuman perusahaan yang mau diakuisisi ini tentu juga membutuhkan daya beli untuk meningkatkan harga sahamnya. Dia bekerja sama dengan si market maker ini ya. Dengan market maker ini dia bekerja sama. Nah, sehingga si market maker ini sebenarnya sudah tahu terlebih dahulu ya bahwa perusahaan ini memang akan ada corporate action di dalamnya. Kemudian skemanya sama seperti tadi, dinaik-naikkan, dikuasai barangnya di retail, ya tinggal nanti exitnya ini bergantung pada instruksi market maker kepada grup retailnya. Terus bagaimana kok kalau misalkan ada retail yang beli di harga 5.000 ya, terus nyangkut. Ternyata harga sahamnya mungkin sempat naik ke 10.000, tapi ternyata turun lagi ke 2.000. Nah, biasanya si market maker ini tinggal bilang, ngapain kamu beli di pucuk? Ya kan? Jadi malah orang ini akan disalah-salahkan si membernya. Padahal saat itu si market maker ini sudah memberikan bahwa target harganya ini sekian tuh. Nah, ketika nggak sampai malah turun, dia malah akan menyalahkan kembali. Ngapain? Kan harus disiplin cut loss dan segala macam teori yang untuk membenarkan bahwa dia tidak pernah salah. Nah, itu teman-teman harus hati-hati ya kalau melihat seperti itu. Jadi grup retail ini akan dijadikan tumbal. Kalau teman-teman sebagai ikut ke grup retail dan dana teman-teman tidak terlalu besar, mungkin tidak akan dimakan ya. Tapi kalau dananya itu sudah besar, nggak mungkin ada orang yang misal masuk 1M di harga 130, terus dibiarkan bisa rally ikut naik sampai ke 5.000. Oh, tidak mungkin itu. Karena apa? Kembali lagi aturan bahwa si market maker sudah memegang daftar pemegang saham. Dia sudah tahu bahwa, loh ini ada retail yang masuknya cukup besar ini. Jadi nggak mungkin akan dibiarkan naik. Dia akan tentu dibiarkan sideways atau diturunkan malahan. Supaya orang itu panik kemudian jual. Ya baru kalau sudah jual, dia sudah beli, baru dia akan naikkan lagi sahamnya. Nah, jadi kalau teman-teman ada yang merasa, saya ini kok kalau masuk besar banyak loss-nya, kalau masuk kecil kok untung. Nah, bisa jadi teman-teman sedang dikerjai ya oleh si market maker. Nah, ini hanya berlaku untuk saham-saham yang memang secara valuasinya itu sudah tidak masuk akal ya. Nah, salah satu cirinya ya tentu saham-saham yang PI-nya itu sudah ratusan atau bahkan ribuan ya, tapi masih dianggap murah. Nah, itu ya teman-teman. Terus bagaimana strategi si market maker? Nah, kalau misalkan dia tadi ya ceritanya kan punya 120 jutaan lembar saham nih. Nah, teman-teman hati-hati. Di harga 5.000 ya, dengan dia punya 120 juta, itu market value-nya sudah 600 miliar kan. Padahal modalnya tadi untuk akumulasi kan cuma 15,6. Ya kan. Nah, dia sudah menjadi market value 600M. Kalau dia sudah berhasil jual 10% saja, nggak usah banyak-banyak, 10% saja, artinya dia sudah berhasil menjual 60 miliar rupiah. Ya kan? Di harga 5.000, dia cuma jual 10%-nya, itu dia sudah dapat duit 60 miliar. Atau dia artinya sudah profit sekitar 40 miliar, karena modalnya tadi kan sekitar 20M ya. Nah ini sudah sekitar 20M modalnya, dia jualnya 60M, profitnya sudah 40M. Apalagi kalau misal dia berhasil jualnya bukan 10%, tapi 20%. Wah, tentu profitnya sudah ratusan miliar. Tidak harus jual semua ya, teman-teman. Jadi, teman-teman jangan salah sangka bahwa si market maker ini harus menjual semua sahamnya supaya profit. Enggak. Dia nggak peduli, walaupun misal kayak tadi kondisinya tinggal 10% saja yang berhasil dijual, 90%-nya kan nyangkut nih, nggak bisa dijual. Tapi itu sudah menjadi profit semua. Dia nggak peduli dengan hal itu ya. Yang pasti dia sudah tahu bahwa modalnya dia 20 miliar, dia sudah berhasil jual 60 miliar, jadi dia profit 40 miliar. Nah, teman-teman harus hati-hati ya. Ingat ya, jangan sampai teman-teman mudah ya untuk tergiur berinvestasi atau membeli saham-saham yang dijanjikan returnnya itu naik cepat. Nah, bisa multi-bagger 10 kali, bisa multi-bagger 5 kali dengan cepat. Itu teman-teman harus sangat hati-hati, apalagi kalau modalnya teman-teman itu cukup besar. Kalau modalnya mungkin 1 juta, 2 juta,
Ya bagi si market maker nggak terlalu kerasa lah. Anggapnya dari 1.000 member dikasih untung ya 100 orang, 50 orang yang cuma 1 jutaan ya mungkin sih masih mau ya. Tapi kalau teman-teman sekali masuk sudah angkanya 1 miliar, nah jangan harap teman-teman akan mendapatkan multi bagger ya. Atau bisa seperti market makernya, profit ribuan persen dengan nominal yang besar. Kembali lagi ya ke ground rule dari investasi adalah kita membeli suatu perusahaan yang bagus dengan harga yang murah. Bukan kebalikannya, membeli perusahaan yang kurang bagus di harga yang setinggi langit.